Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, penolong yang setia, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau selalu memberi kesempatan untuk datang kepadamu, supaya kami diselamatkan dan tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Bapa. Selamatkan yang terhilang. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan yang terikat. Didiklah kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah roh dan hidup. Hidupkan kami kembali Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Shalom. Kita ketemu lagi. Senang ketemu lagi. Ya, sudah lama ya. Siapa yang rindu? Kalau saya selalu rindu. Ya, puji Tuhan, kita berkumpul kembali dalam hadirat Tuhan. Saya yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang akan keluar di sini seperti pada saat dia masuk. Karena semua orang hari ini akan menerima berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya. Dan dia tidak pernah berhenti bekerja. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Percaya saja. Tiba-tiba ada aja. Amin. Ya, kita mau belajar kebenaran Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan memberi hati kepada kita untuk mengerti firman-Nya. Karena kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Iya. Firman itu menyembuhkan, membebaskan, menyelamatkan, memberkati. Pada waktu kita susah, firman yang menghiburkan kita. Firman harus menyertai hidup kita selalu. Jangan menjauhkan diri dari firman Allah. Iya, karena firman Allah hidup. Tuhan berkata kepada Yosua, renungkanlah firman ini siang dan malam, maka kamu akan berhasil. Amin. Ya. Tapi untuk direnungkan, sebelum direnungkan harus dibaca dulu. Siapa yang baca firman setiap hari di sini? Kok yang lain nggak baca firman? Kok nggak sampai 10 orang? Yesus itu adalah firman. Setiap kali kita buka kitab, kita ya terhubung dengan Yesus. Dan melalui firman-Nya dia berbicara kepada kita. Kita nggak boleh menjadi orang Kristen tetapi jauh dari firman. Nggak ada kayak gitu. Siapa di sini yang pernah lihat Yesus? Kapan, Bu? Setiap hari ketemu
Betul. Ini Yesus bagi kita. Bukankah tertulis dalam buku ini bahwa firman itu menjadi manusia? Ya. Hari ini kita mau bicara tentang persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ada anak Allah di sini? Mana? Jadi kita udah terlalu tua untuk menjadi anak Allah. Bukan yang di sekolah minggu. Siapa anak Allah di sini? Kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Ya. Siapa yang mengenal Allah di sini? Satu, dua, tiga, empat. Ada yang ragu. Ya. Sebelum kita lanjut, kita baca firman dulu. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari adabku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. 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 Artinya apa? Jangan terlena menjadi orang Kristen. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, bukan karena kita datang ke gereja kita adalah Kristen. Jelas firman Allah berkata, dia yang melakukan kehendak Bapa, dialah Kristen. Tetapi bagaimana kita dapat melakukan kehendak Bapa kalau kita nggak mengenal dia? Kalau kita nggak tahu kehendaknya? Ayo, siapa yang melakukan kehendak Allah di sini? Ya, hari ini kita akan coba masuk lebih dalam supaya kita mengerti ini. Supaya kita menjadi orang Kristen yang melakukan firman, bukan pendengar saja. Amin. Kita semua adalah anak-anak Allah. Betul? Iya. Itu namanya hubungan. Hubungan antara kita dengan ibu kita itu hubungan. Dan itu selalu ada. Dia akan tetap ibuku, saya akan tetap anaknya. Tetapi untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita perlu persekutuan. Kalau orang jatuh cinta, satu di Jakarta, yang lain di Kalimantan, cintanya hangat nggak? Bisa tahan lama nggak? Kenapa? Oke, siapa yang merasa dekat dengan Tuhan di sini? Tadi waktu saya tanya siapa yang melakukan kehendak Tuhan, nggak ada yang angkat tangan. Tapi sekarang waktu saya bertanya siapa yang dekat dengan Tuhan, semua angkat tangan. Jadi dekat dengan dekat dengan Tuhan untuk melakukan apa? Ya.
Iya. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan. Dan kita akan tahu kehendaknya. Setiap orang Kristen dipanggil untuk melakukan dua hal. Satu, bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendaknya. Kalau kita nggak bergaul, kita nggak bisa melakukan kehendaknya. Tadi kita baca, pada hari terakhir, orang akan berkata, kami telah bernubuat demi namamu. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Menurut kita itu pelayanan kan? Ya, mengadakan mujizat. Ya, menyembuhkan orang sakit. Itu kan pelayanan. Tapi Tuhannya berkata, aku tidak kenal kamu. Kok bisa? Kenapa? Karena dia nggak menjalani yang dua ini. Dia buru-buru melayani, tapi dia belum mengenal. Kan Yesus berkata, aku tidak mengenal. Bukan kamu tidak melayani. Artinya mengenal lebih tinggi daripada melayani. Karena orang yang mengenal secara otomatis dia akan melayani. Amin. Ya, jadi waktu kita bergaul dengan Tuhan, pertama-tama itu karena kita ingin mengenal Dia. Firman Allah berkata bahwa berjalankah dua orang kalau mereka tidak sepakat? Artinya kalau Tuhan mau jalan dengan kita, dia harus sepakat dengan kita. Itu di Amos 3 ayat 3, kita baca dulu. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Pertanyaan kita sekarang, apa janji Tuhan kepada kita secara pribadi? Kekristenan kita ini kan umat perjanjian lama baru. Betul? Oke. Artinya kita punya perjanjian dengan Tuhan. Bagian kita apa? Ada orang? Tuhan setia. Kita nggak usah bahas bagian Tuhan. Kita bahas bagian kita. Karena dia hakim. Kita yang menghadap. Jadi bagian kita yang kita bahas di sini. Tuhan aman. Kekristenan adalah perjanjian, betul? Iya. Dan isi perjanjian itu apa? Oke, kita baca. Tulis kalau nggak tahu. Nanti di rumah baca lagi. Kalau nggak, saya datang lagi, saya tanya lagi. Ya, Ibrani 8 ayat 10 dan 11. Ibrani 8 ayat 10 dan 11. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku.
Amin. Artinya apa? Tuhan mau mengenal kita secara pribadi. Dia nggak mau kita diwakili. Dan mereka tidak akan lagi mengajar lagi sesama warganya. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Pertanyaannya, kita kenal nggak dengan Tuhan? Ini isi perjanjian baru. Jadi kita Kristen gimana? Kekristenannya gimana? Kalau kita tanda tangan kontrak, kan ada bagian kita. Kalau kita nggak memenuhi bagian kita nggak bisa tuntut bagian orang lain dong. Betul? Iya. Jadi di situ Tuhan menyatakan bagiannya dan berkata, ya kalian juga harus begini. Mengenal Tuhan itu yang disebut kehidupan yang kekal. Kalau nggak mengenal Tuhan, surga masih jauh. Masa kita mau datang ke rumah orang yang kita nggak kenal, dan dia mau buka pintu kalau dia nggak kenal dengan kita? Kita buka Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi mengenal Allah itu wajib. Mau masuk surga, harus kenal Allah. Tadi waktu kita baca Matius, Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal Engkau. Engkaulah daripadaku. Jadi mengenal Allah adalah bagian kekristenan yang paling penting. Karena dari sanalah kita bisa melayani Tuhan. Dari sanalah kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dari sanalah kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Oke, menjadi serupa dengan orang yang kita nggak kenal gimana? Kan kita ini di dalam Kristus dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Betul? Iya, oke. Kalau kita nggak tahu rupa Kristusnya mau jadi gimana? Secara logika sederhana. Kenapa kita bergaul? Untuk mengenal. Waktu kita datang kepada Yesus, kita datang untuk belajar. Betul? Ya. Dia berkata, belajarlah daripadaku. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar. Ya, mungkin saudara akan berkata, saya belajar tetapi melalui Zoom, melalui televisi. Bukan. Datanglah duduk di kaki Yesus. Belajar di sana. Belajar.
Karena Yesus itu adalah Tuhan kita, adalah model kita, adalah segalanya bagi kita. Keinginan kita adalah Yesus dan Yesus dan Yesus selamanya. Tetapi kita nggak bisa berkata kita mengasihi Yesus, tetapi hidup jauh dari Yesus. Tidak mungkin. Dia sendiri berkata, marilah kepadaku. Artinya kita nggak bisa jadi orang Kristen dari jauh. Masuk dari jauh apa? Tidak membaca kitab. Itu orang Kristen yang dari jauh. Ya, Kristen yang selalu dengar firman dari orang lain. Itu Kristen dari jauh. Allah ingin berbicara kepada kita secara pribadi. Ya, dia mau punya persekutuan dengan kita. Kita sudah punya hubungan. Ya, tetapi tanpa persekutuan kita tidak tahu apa isi hatinya. Amin. Iya. Jadi kita perlu belajar dari Yesus. Dan kenapa kita perlu belajar dari Yesus? Karena kita melihat bahwa Yesus taat kepada Bapa. Walaupun dia mati, dia dibangkitkan kembali. Dan dia hidup dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Siapa yang di sini yang mau dibangkitkan? Artinya kita harus mengikuti jejak Kristus. Betul? Iya. Kalau mau dibangkitkan, ya lakukan seperti Yesus. Secara sederhana. Karena Yesus itu dia hanya menjadi juru selamat orang yang mengikuti jejaknya. Bukan juru selamat semua orang. Enggak. Kita baca Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah dia mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia sendiri taat dan masuk dalam kemuliaan. Kalau kita mau masuk dalam kemuliaan, kita juga harus taat. Amin. Kenapa Adam jatuh? Karena dia tidak taat. Jadi kalau kita mau kembali ke posisi Adam, kita harus taat, lebih taat daripada Adam. Betul? Iya. Tetapi masalahnya sekarang, kita ini nggak tahu kehendak Allah, bagaimana kita taat. Siapa yang mendengar suara Allah di sini? Jadi taat apa? Ya, kalau nggak ada perintah mau taat apa? Jadi harus dengar perintah dulu dong, baru kita taat. Karena itu penting sekali kita mengenal Allah. Buku ini adalah satu buku yang misterius. Walaupun kita tidak mengerti, baca saja. Baca dan baca dan baca dan baca dan baca. Di satu saat kita akan mulai mengerti. Bagaimana kita tidak tahu, tetapi kita mengerti. Itu caranya. Jangan bosan baca buku ini. Kenapa? Tuhan berkata bahwa dia memuaskan jiwa yang dahaga. Tunjukkan dahagamu dong, baru kamu dipuaskan. Kalau mau jadi orang biasa-biasa saja, Tuhan gak ada urusan. Tuhan gak ada urusan. Jadi kita harus berubah sikap
terhadap Tuhan. Tuhan mau kita menunjukkan kasih kepadanya. Siapa yang mengasihi Tuhan? Dia yang melakukan kehendaknya. Dia melakukan kehendaknya karena dia dekat. Kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi kita jauh. Kok dari jauh katanya mau mengasihi orang? Itu nggak benar. Itu nggak benar. Mendekatlah dulu, baru bilang, ya I love you. Kan begitu. Ya, karena taat kepada Tuhan itu adalah harga mati bagi orang Kristen. Karena Tuhan adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Allah. Dia jauh, kita ini kecil. Pikirkan, firman Allah berkata bahwa bumi ini adalah tumpuan kakinya. Kita ini di dalam bumi sekecil apa? Seperti debu. Tetapi Tuhan tidak memandang kita hina. Dia tetap datang mencari kita. Sayang kalau kita nggak membalas kasihnya. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, dia tetap Tuhan nggak? Dia tetap Tuhan. Kalau mau jadi Kristen, jadi Kristen. Bukan Kristen KTP. Amin? Iya. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada Kristus? Waktu kita melakukan firman-Nya. Baca buku ini, hidup sesuai dengan buku ini dulu. Kan semua orang mendengar rema. Tuhan ngomongnya apa, Tuhan bicaranya apa. Semua orang kan yakin kalau Tuhan bicara ke kamu, kamu dapat melaksanakan itu. Kalau Tuhan bicara, selalu instruksi. Kalau diminta kepada kita, seperti Abraham, bawalah anakmu yang tunggal itu naik ke gunung. Pasti kita bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini bukan dari Tuhan. Padahal itu dari Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan akan selalu meminta hal-hal yang ringan kepada kita. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tuhan mau lihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya? Amin? Iya. Jadi waktu kita akan mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, taat kepadanya, itu akan menimbulkan takut akan Tuhan di dalam diri kita. Banyak orang Kristen yang gak takut akan Tuhan. Buktinya mana? Mereka mengaku Kristen tapi masih hidup dalam dosa. Karena mereka gak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan takut. Waktu Tuhan turun di Sinai, Dia berfirman, seluruh Israel ketakutan. Ya, Musa saja yang maju. Kami nggak mau lagi dengar suaranya. Kenapa? Mereka lebih senang mendengar suara dosa daripada suara kebenaran. Hati-hati, suara siapa yang kamu dengar setiap hari? Suara Tuhan atau suara dosa? Kalau itu suara Tuhan, kita akan hidup dalam kebenaran. Kita akan berhenti berbuat dosa. Kita akan berhenti membenci saudara kita. Tuhan itu adalah kasih. Amin. Iya. Jadi kekristenan harus menimbulkan takut akan Tuhan dalam diri kita.
supaya kita hati-hati berbicara, hati-hati melangkah dalam segala sesuatu. Ya, karena kepada orang seperti ini, Tuhan akan memperkenalkan perjanjiannya kepadanya. Karena ketakutan Tuhan ada di dalam dirinya. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jelas? Kepada siapa? Mereka yang takut akan Dia. Mereka takut karena mengenal. Kita lihat orang-orang kudus di dalam buku ini. Daniel hanya lihat malaikat pingsan. Kita lihat kan semua yang ketemu Tuhan di dalam buku ini. Malaikat udah pingsan, apalagi bos malaikat itu, yang Tuhan. Ketakutan timbul karena kita ini masih kotor di dalam. Firman Allah berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kasih, kuasa, dan ketertiban. Saudara sudah menertibkan hidupnya. Kalau hidup belum tertib, artinya nggak ada Tuhan di dalam. Jangan menipu diri. Kita ini warga surga. Surga ada aturan. Kalau kita main sesuai aturan, kita masuk surga. Kalau nggak main sesuai aturan, pintu surga itu tertutup. Dan kenapa Tuhan mau bergaul dengan kita? Kenapa kita diselamatkan? Kita diselamatkan supaya kita beribadah kepada Tuhan. Betul? Ya, seperti Keluaran 9 ayat 1. Kita lihat situ. Keluaran 9 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Amin. Kita diselamatkan supaya beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibadah kepada Tuhan gak bisa dilakukan sembarangan. Tidak bisa. Kita melihat di dalam kitab Abel dan Kain. Dua-duanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan menerima yang satu dan menolak yang satu. Dua-duanya beribadah kepada Tuhan. Ada satu yang benar, ada yang satu yang tidak. Oke, kita sebagai Kristen sekarang, kita ini Abel atau Kain? Coba renungkan. Persembahan kita kepada Tuhan, persembahan Kain atau persembahan Abel? Bagaimana kita tahu kita Abel? Mengenal Tuhan adalah segalanya. Kenapa Abel diterima, Kain ditolak? Kenapa? Tuhan pilih kasih atau gimana?
Oke, kita baca Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenakan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah dia mati. Karena iman persembahannya diterima. Karena iman. Tetapi nggak ada iman tanpa kasih. Iman bekerja oleh kasih. Orang yang nggak mengasihi Allah nggak bisa berkata, aku punya iman. Jadi Abel diterima karena dia mengasihi Allah. Jangan asal datang ke gereja. Datang ke gereja karena mau ketemu Yesus. Karena cinta sama Yesus. Karena rindu sama Yesus. Ada yang tersinggung? Artinya apa? Ibadah kepada Tuhan adalah penyembahan. Amin. Ibadah kepada Tuhan adalah penyembahan. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Artinya apa? Kalau kita ini diselamatkan supaya beribadah kepada Tuhan, artinya kita diselamatkan supaya kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Jadi persembahkan hidupmu, itulah ibadahmu. Dan kita lihat di sini ada 3. Ada persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Tergantung kita mau persembahkan berapa. Ibadah kita dihitung juga seperti itu. Tuhan Yesus punya banyak murid. Betul? Tapi ada ring satu. Yohanes, Yakobus, Petrus. Betul? Setelah itu ada yang ke-12. Setelah itu ada yang ke-70. Setelah itu ada yang lain. Yang ketiga ini, mereka yang melihat Yesus berubah rupa di gunung. Yang lain nggak lihat. Betul? Mau lihat Yesus berubah rupa? Beranikah engkau meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti Yakobus? Saat mereka dipanggil, saat itu juga mereka mengikuti Yesus dengan setia. Karena itu, Yesus berkenan memperkenalkan diri kepada mereka. Ingat dalam Alkitab ini, setelah sekian Yesus berjalan dengan murid-muridnya, dia bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang, orang bilang Nabi yang akan datang, dan dia kembali bertanya, ya, menurut kalian siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias.
Mereka sudah berjalan dengan Yesus lama. Baru dia bertanya, siapakah aku ini? Hari ini Tuhan Yesus yang sama bertanya kepada kita, siapakah aku ini? Bukan cuma tahu di sini. Punya hubungan enggak? Karena dia waktu Petrus menjawab Mesias, Tuhan Yesus berkata, daging dan darah tidak menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Jadi ketulusan Petrus yang membuka rahasia itu kepada Petrus. Bapa yang menyatakan Yesus kepada Petrus, bukan orang lain. Kenapa? Karena Petrus menghormati Bapa. Waktu Bapa membawa Yesus dan suaranya menggemeru berkata, inilah aku, anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita mendengarkan Yesus, kita memuliakan Bapa. Dan orang yang memuliakan Bapa, tadi kita lihat dia akan memperkenalkan perjanjiannya kepadanya. Jadi kita ini adalah penyembah Allah. Amin. Tetapi harus tahu cara menyembah Allah. Di dalam Yohanes 4 ayat 23-24, Yesus menyatakan jenis penyembah-penyembah yang berkenan kepadanya. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kalau bukan dalam roh, bukan dalam kebenaran. Kalau bukan dalam kebenaran, bukan dalam roh. Kalau kita bicara roh di dalam Alkitab, kalau kita lihat roh, kita lihat bagian hati yang paling dalam. Kita di sini bicara tentang ketulusan. Orang benar adalah dia yang melakukan kebenaran dengan hati yang benar. Betul? Contoh. Okey. Dua orang ada di sini. Yang ini kasih saya 100.000. Yang ini juga kasih 100.000. Tapi dengan hati yang gelisah. Yang satu dengan senang. Siapa yang melakukan kebenaran? Yang dengan hati yang senang, ya? Tetapi dari mata manusia sepertinya sama. Betul? Ya, kalau kita datang ke gereja begini, kita kan mirip orang kudus semua kan? Siapa yang sungguh-sungguh kudus? Kok nggak ada? Oke, kalau kita datang ke gereja, kita seperti malaikat kan? Siapa yang betul-betul malaikat di sini? Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Yang benar. Kalau benar itu ya sifat. Artinya dia nggak benar
cuma hari ini, besok dia nggak benar lagi. Dia benar terus. Dia sudah satu hati dengan Allah. Sehati dengan Allah, sepikir dengan Allah. Apa mau Allah, itulah mau dia. Itulah kekristenan. Waktu kita bertemu dengan Yesus, segala keinginan kita taruh di kaki Yesus. Dan kita hanya berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Amin. Itulah kekristenan. Jadi, Yesus datang untuk memperkenalkan diri kepada kita. Supaya dia mengajak kita cara beribadah kepada Tuhan yang benar. Supaya kita berkenal seperti Abel. Karena waktu kita menjadi penyembah yang benar seperti Abel, walaupun kita mati, kita masih berbicara. Abel mati tapi darahnya masih berbicara, nyawanya masih berbicara. Artinya dia nggak mati, tubuhnya yang mati. Kita dipanggil untuk hidup selama-lamanya. Artinya yang membuat kita hidup selama-lamanya adalah menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah orang yang melakukan kebenaran. Orang yang penuh dengan kebaikan. Orang yang mencintai Allah dan mencintai sesama. Amin. Ya, itulah penyembah yang benar. Dan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kita nggak bisa menjadi penyembah yang benar. Karena rahasia kehendak Tuhan ada di Roh Kudus. Roh Kudus yang membisiki kepada kita dan kita melakukan yang benar. Amin. Ya, kenapa Abel nggak mempersembahkan sama seperti Kain? Dia dapat bocoran. Ya, dia dapat bocoran dan melakukan yang benar, yang berkenan. Ya, kalau kita nggak dapat bocoran, nggak bisa. Kita akan berpaku cuma pada buku ini. Tapi orang yang membaca buku ini dengan hati yang haus, kepadanya akan diberitahukan apa yang maksud dari yang tertulis di dalam buku ini. Dan rahasia itu akan menyelamatkannya. Amin. Iya. Kalau kita kan diberkati untuk memberkati, betul? Diselamatkan untuk menyelamatkan. Iya. Bagaimana kita bisa menjadi utusan Tuhan kalau kita nggak dengar suara Tuhan? Kapan kita akan diutus? Bagaimana kita tahu kita diutus kalau kita nggak dengar suara yang mengutus? Jangan menjalani kekristenan dengan asumsi. Allah itu hidup. Allah itu hidup. Masa Allah memberi suara kepada kita, dia nggak punya suara. Dan dalam kekristenan, Tuhan berkata, kita harus saling mengasihi. Betul? Orang yang melakukan ini dengan tulus hati, kepadanya lah Allah akan membuka rahasia untuk mengasihi lebih benar. Lebih benar. Kita nggak akan banyak bicara karena kalau mau masih ada waktu sampai besok Kak. Karena sepertinya belum mulai, tapi udah harus tutup. Iya, iya. Kesimpulannya begini, kita baca Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan bermaksud kita nggak berkegiatan, tetapi kegiatan itu nggak ada nilainya, royaninya. Di dalam aku, artinya kita nggak bisa jadi Kristen di luar Yesus. Harus ada di dalam. Kalau di dalam, posisi Yesus lebih tinggi daripada posisi kita. Kita tunduk. Dan dia adalah gembala, kita adalah domba. Jangan jadi kambing. Kambing itu adalah yang suka-sukanya. Tapi domba itu penurut. Kita harus tinggal di dalam Kristus supaya hidup kita bernilai. Tanpa tinggal di dalam Kristus, kekristenan kita sia-sia. Amin. Kita baca ayat yang terakhir, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa yang murid Yesus di sini sekarang? Mana yang buahnya? Baca firman dulu, jangan cepat angkat tangan. Mana buahnya? Samakan dengan yang saya baca. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Allah itu gak bercanda. Jalan masuk dalam kerajaan surga itu sesat, sempit. Dan dia berkata, orang menggagahi berebut masuk. Kalau gampang, kenapa orang berebut masuk? Berjuanglah untuk keselamatanmu. Berjuang. Berubah mulai saat ini. Tinggalkan dosa. Carilah kebenaran. Kebenaran akan mengantarkan kita kepada kekudusan, dan kekudusan kepada Allah. Amin. Sampai sini aja. Ya, nanti kalau kita maju terlalu dalam yang ini, nanti nggak ingat lagi. Kita bawa yang ini pulang dan praktikkan yang ini. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari kita angkat tangan. Tangan kanan Tuhan adalah kuasa. Terimalah urapan Tuhan. Urapan yang mematahkan segala kuk. Terimalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Kuasa Tuhan yang membebaskan. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Kuasa Tuhan yang memberkati. Ya Bapa, ulurkan tanganmu Tuhan, dan jamalah umatmu Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, dan jamalah Bapa. Jamalah dengan urapanmu, jamalah dengan kekuatanmu Tuhan. Jamalah umatmu, tahikan umatmu Tuhan, kuduskan umatmu, bebaskan umatmu, sembuhkan umatmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkati tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuat berhasil. Oh Tuhan, Engkau membuat jalan di mana tidak ada jalan.
Engkau membuka pintu-pintu yang baru bagi umat-Mu. Engkau sendiri yang memberi hadiah Natal kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Dan jadikan kami pelaku bukan pendengar saja. Dan berilah Tuhan telinga yang dapat mendengar, mata yang dapat melihat, supaya kami mengenal Engkau Tuhan dan beribadah kepadamu dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.